Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Legenda Siluman Ular untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya kondisi Susuan yang tiba-tiba terjatuh sakit. Dengan melihat denyut urat nadinya, Baisu pun menduga jika Susuan telah terkena racun mematikan dari siluman. Susuan yang menyadari jika hidupnya tidak akan dapat bertahan lebih lama. Ia pun meminta di hadapan Baisu untuk tidak berlarut dalam kesedihan. Tidak tega melihat kekasihnya menderita, Baisu mengatakan jika dirinya akan berusaha untuk menemukan obat penawar demi kesembuhannya. Tak lama kemudian, Jin Song pun menghampiri Susuan yang terkena racun mematikan. Di sini dirinya mengatakan ikut bela sungkawa atas penderitaan yang dialaminya. Tidak hanya itu, Jin Song juga memberitahu Susuan jika manusia dan siluman tidaklah pantas untuk hidup bersama karena manusia hidupnya terbatas dengan umur, namun tidak dengan siluman yang tiada batasan untuk dapat hidup. Di malam harinya, Baisu yang masih bingung dengan racun mematikan yang berada di dalam tubuh Susuan, ia pun meminta arahan Dewi Kuan Yin untuk memberikan petunjuk untuknya. Di sini seketika Dewi Kuan Yin ingin mengatakan di hadapan Baisu jika sejatinya siluman dan manusia tidak bisa ditakdirkan untuk bersama. Oleh karena itulah alasan kenapa racun yang berada di dalam tubuh Susuan tidak bisa dinetralisir menggunakan sihir milik Baisu, yang ternyata Susuan telah terkena racun asmara, yang dimana racun sudah menjalar masuk ke sumsum tulang dan semua saraf ruang jantungnya. Sadar akan hal tersebut, Bai pun meminta saran langkah yang dapat ia ambil agar dapat menyelamatkan hidup Susuan. Di sini Dewi Kuan Yin ingin memberikan dua petunjuk dengan menyuruh Baisu untuk segera mungkin memutuskan hubungan cinta dengan Susuan atau memilih untuk mengorbankan inti roh siluman yang sudah berusia ribu tahun miliknya. Dikarenakan Baisu yang tidak bisa melakukan hal yang pertama, ia pun lebih memilih untuk mengorbankan demi kesembuhan Susuan. Dengan bantuan Dewi Kuan Yin, Baisu pun berhasil mentransfer inti roh miliknya kepada Susuan. Susuan yang tidak ingin kehilangan Baisu kembali, ia pun berjanji akan selalu menjaganya dimanapun dan sampai kapanpun. Tidak hanya itu, Susuan juga mengajak Baisu untuk menjalani hubungan serius, membuka lembaran baru, menulis segala perjalanan bersama dengan penuh warna dan makna. Setelah itu, Susuan pun mengajak Baisu untuk menemui kakaknya yang berada di rumah agar mereka dapat mempersiapkan dan mencari waktu yang tepat untuk mereka melangsungkan pernikahan. Dengan melihat akan keseriusan mereka, kakak ipar Susuan pun sangat setuju akan pernikahan ini, namun tidak dengan Yuzu yang merupakan kakaknya Susuan, yang mana dirinya merasa sedikit aneh dan curiga akan sosok jati diri Baisu yang sesungguhnya. Kecurigaannya itu muncul di saat ia melihat pusaka sakti pemberian sang biksu yang mengeluarkan reaksi. Ditambah Baisu juga yang mampu menyembuhkan Susuan, yang padahal tabib manapun tidak mampu untuk menyembuhkannya. Di sini Yuzu pun menduga jika Baisu merupakan siluman yang sedang menjelma manusia. Mendengar akan ungkapan tersebut, seketika dibantah oleh istrinya. Namun karena masih menaruh penasaran yang sangatlah besar, Yuzu pada akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan sang biksu agar dapat terungkap jati diri Baisu yang sebenarnya. Sesampainya di hadapan sang biksu, Yuzu pun menjelaskan akan maksudnya serta meminta arahan sang biksu untuk dapat membantu dirinya membongkar jati diri Baisu sebelum adiknya melangsungkan pernikahan. Mendengar akan kenyataan tersebut membuat sang biksu mengurungkan niatnya untuk meninggalkan kota ini dan memilih berbalik arah untuk dapat bertemu langsung mengobrol dengan Susuan. Dengan melihat kondisi Susuan yang sudah sembuh dari sakitnya, tentu membuat sang biksu bertanya-tanya dan semakin penasaran. Dan benar saja, setelah mengecek denyut nadinya, sang biksu pun mengetahui jika di dalam tubuh Susuan terdapat inti roh siluman yang usianya ribuan tahun, yang artinya saat ini Susuan merupakan setengah siluman. Karena masih bingung akan kejadian ini, sang biksu pun memilih untuk pergi menemui gurunya yang sedang bermeditasi di kuil Chinsan.
Di malam harinya, Rui yang tidak kuat mendengarkan kabar jika Susuan hendak melangsungkan pernikahan dengan Baisu, ia pun memutuskan terjun di atas jurang untuk mengakhiri hidupnya. Yang untungnya tindakan yang ia lakukan dapat diselamatkan oleh seseorang yang merupakan seorang siluman. Dan singkatnya, terlihat acara pernikahan Susuan dan Baisu berjalan dengan semestinya. Namun alangkah kasihan melihat Rui yang termenung bersedih menyaksikan orang yang ia cintai selama ini menikah dengan orang lain. Tidak hanya Rui, hal yang sama juga dirasakan oleh Jinsong, yang mana hidupnya terasa hampa karena kegagalannya selama ribuan tahun mendapatkan hati Baisu. Hingga keesokan harinya di sebuah hutan, terlihat sang biksu menanyakan sesuatu hal mengenai jati diri Susuan yang sebenarnya. Dan sang master pun menjawab dengan menasihati muridnya ini untuk dapat membedakan siluman dan manusia dengan hati nuraninya. Setelah menikah itulah, berbagai masalah timbul menghantui Susuan, yang mana dirinya sudah tidak dianggap lagi sebagai seorang tabib karena jasanya sudah tidak lagi dibutuhkan di segala klinik yang berada di kota Lin'an. Hal tersebut tentu membuat Susuan sangatlah bersedih karena tidak memiliki uang untuk menghidupi keluarga kecilnya ini. Di malam harinya, Susuan yang sedang bersedih tiba-tiba dikejutkan akan kehadiran istrinya. Di sini Baisu pun mengajaknya berjalan-jalan sambil menikmati akan keramaian di kota Lin'an. Karena tidak ingin mengecewakan istrinya, Susuan mengajak Baisu untuk singgah sebentar menikmati makanan yang berada di sana. Namun hal tersebut ditolak oleh Baisu karena ia menyadari jika suaminya belum memiliki uang. Paham akan keinginan sang istrinya, tanpa sepengetahuannya, Susuan sengaja membelikan tusuk rambut yang usai dipegangnya. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah, keromantisan mereka pun semakin melekat sambil melukis dan bercerita tentang masa lalu mereka. Dan di sini Susuan meminta maaf pada Baisu karena dirinya belum bisa untuk membahagiakannya. Dan Baisu menjawab dengan mengatakan jika kebahagiaan tidak dapat diukur dengan banyaknya uang, namun rasa bahagia itu hadir apabila hal sedikit ataupun banyak dapat dinikmati dan disyukuri. Tidak hanya itu, terlihat Baisu juga sangatlah senang melihat lukisan yang dibuat oleh suaminya. Karena tidak ingin lukisan tersebut rusak, Susuan meminta Baisu untuk dapat menyimpannya dengan baik di dalam kotak. Namun alangkah terkejutnya di saat Baisu membuka isi kotak tersebut, yang ternyata Susuan telah membelikan tusuk rambut untuknya. Singkatnya, keesokan harinya, Baisu yang tidak ingin melihat suaminya termenung dalam kesedihan, ia pun sengaja datang menemui kakak iparnya agar dapat belajar membuat kerajinan tangan. Hal itu Baisu lakukan tak lain untuk membantu suaminya mengumpulkan uang agar dirinya dapat mempunyai rumah pengobatan sendiri di kota Lin'an. Dengan teknik keterampilan yang dimilikinya itulah, Baisu juga membuat perawatan wajah dari bahan-bahan ramuan herbal berkualitas tinggi untuk dijual sebagai tambahan dari pemasukannya. Dan benar saja, dalam waktu 1 minggu itulah terlihat usaha yang mereka buat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Hingga pada akhirnya Baisu berhasil mendirikan rumah pengobatan yang ia beri nama Baihe. Namun Pangeran Wansu yang dari awal tidak suka dengan Susuan, ia kembali memerintahkan pengawalnya untuk membuat rencana agar rumah pengobatan milik Susuan dapat terhenti. Dan benar saja, tak lama kemudian keesokan paginya, diperlihatkannya kedua pengemis yang sedang dihina bahkan hampir diusir oleh para warga karena mengidap penyakit kusta. Melihat kenyataan tersebut, Baisu yang tidak tega, ia pun membawanya masuk untuk dapat mereka periksa penyakit yang dialaminya. Meskipun penyakit kusta merupakan penyakit ganas yang dapat menular, hal itu bukanlah masalah bagi Susuan. Bahkan Susuan dengan penuh keikhlasan merawat dan memberikan obat pada mereka. Merasa jika rencananya berjalan dengan mulus, di malam harinya sang pengawal mulai pergi untuk mencari keberadaan kedua pengemis tua tersebut. Di sini terlihat pengawal itu mulai bertindak kasar, bahkan memaksa si nenek yang seorang diri untuk memakan racun yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Hal itulah ia lakukan tidak lain untuk mengadu domba agar warga kota menuduh Susuanlah yang sengaja meracuninya.
Hingga keesokan harinya, terlihat para pasukan keamanan di kota Lin'an mendatangi rumah pengobatan milik Susuan serta menyeret mereka di hadapan Hakim Agung agar dapat bertanggung jawab atas tindakannya itu. Dirasa jika obatnya tidak mengandung racun, Susuan berkali-kali melakukan pembantahan jika dirinya tidaklah bersalah. Karena Susuan merupakan seorang pemuda berpendidikan dan paham akan hukum, yang tentu saja membuat hakim merasa kebingungan untuk mendesak Susuan jika telah bersalah. Dan Susuan yang mengetahui jika mereka telah difitnah, ia pun langsung membawa saksi suami korban. Dan pada akhirnya kejahatan mereka pun terbongkar jika yang sengaja membunuh si nenek pengemis tua tak lain adalah pengawal Pangeran Wansu sendiri. Tidak ingin harga dirinya jatuh, Tuan Wansu sengaja menutupi rencana yang telah dirancang agar dirinya tidak terseret dalam kasus pembunuhan berencana tersebut. Setelah menyelesaikan masalah tersebut, keesokan harinya terlihat Susuan membagi-bagikan keuntungan yang diperoleh dari rumah pengobatan miliknya. Meskipun keuntungan yang diperoleh tidaklah begitu banyak, namun Susuan membagikannya secara adil dan merata. Terlihat Xiaoqin yang sangat senang menerima uang gajian. Ia pun seketika pergi menuju kedai arak. Dan dengan tidak sengaja inilah Xiaoqin bertemu dengan seorang pemuda pengembara yang secara bersamaan ingin membeli arak tersebut, sehingga mereka pun minum arak bersama-sama. Kemudian Zhao pun menawarkan beberapa ramuan obat langka yang ia dapatkan dari hasil buruannya. Xiaoqin yang mengetahui jika Susuan masih membutuhkan pasokan ramuan obat mujarab, ia pun menyuruhnya agar datang membawa ramuan obat langkanya ke rumah milik Susuan. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat para warga kota Lin'an dikejutkan melihat kertas pengumuman yang dipasang oleh Susuan, yang mana ia berani mematok harga tinggi untuk membeli ramuan obat mujarab di rumah pengobatannya. Zhao yang merasa tertarik akan pengumuman tersebut, ia pun bergegas masuk ke dalam untuk menawarkan ramuan obat langka yang ia bawa. Di sini pada awalnya Xiaoqin sangatlah senang melihat Zhao pun datang. Namun seketika raut muka Xiaoqin pun berubah ketika mengetahui jika ramuan obat langka yang dibawanya berupa kantong empedu ular. Susuan yang mendengarkan adanya keributan, ia pun menghampiri dan bertanya dengan Xiaoqin, mengerti jika di hadapannya ialah pemilik rumah pengobatan ini. Zhao pun menyuruhnya untuk memeriksa ramuan obat yang dibawanya, namun Susuan menolak ramuan tersebut. Singkatnya, keesokan harinya, tiba-tiba penduduk kota Lin'an diserang wabah penyakit ganas yang dapat menular melalui sirkulasi udara. Salah satu tabib di sana memberikan saran agar Susuan dapat segera mungkin menutup rumah pengobatannya, karena tidak hanya di kota Lin'an, wabah tersebut juga sudah menyebar luas di segala pelosok sudut dunia. Susuan yang dapat melihat kenyataan tersebut tentu membuat dirinya sangatlah khawatir akan keselamatan penduduk kota ini, karena ia belum menemukan obat penawar untuk memberantas wabah tersebut. Dan benar saja, dalam waktu sekejap terlihat warga kota Lin'an dibuat tepar merintih kesakitan, tak kuat menahan ganasnya wabah itu, sehingga mereka pun memilih untuk pergi berobat ke Balai Jinsi, meskipun penawar obat yang mereka jual sangatlah mahal. Penasaran akan sosok tabib baru yang berada di Balai Jinsi, Susuan pun pergi untuk menemuinya. Tujuannya hanya untuk meminta agar menurunkan harga obat penawar yang dijualnya, supaya para penduduk kota Lin'an yang ekonominya menengah ke bawah mampu untuk membeli penawar tersebut. Namun kedatangan Susuan ke sana tidak disambut baik oleh Rui, yang malah meremehkan Susuan karena ketidakmampuannya dalam meracik obat untuk kesembuhan warga kota. Daoling yang tidak suka akan kehadiran Susuan, ia pun sengaja menanamkan racun di dalam tubuhnya agar Susuan juga dapat jatuh sakit seperti yang telah dialami oleh warga penduduk kota Lin'an. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah pengobatannya, ia pun seketika terjatuh lemah di hadapan Baisu. Karena Susuan tidak ingin istrinya tertular, ia pun meminta Baisu agar tidak mendekat dan menyentuh dirinya ini. Dalam kondisi yang bingung inilah, Baisu pun meminta bantuan Xiaoqin untuk dapat menjaga suaminya, sedangkan dirinya akan pergi menemui Rui untuk meminta obat penawar yang berada di sana. Meskipun kehadiran Baisu yang tidak dianggap ada, namun Baisu tetap membujuknya agar dapat memberikan obat penawar untuknya. Menyadari jika yang terinfeksi wabah mematikan adalah Susuan, Rui yang tidak ingin terjadi hal buruk pada Susuan, akhirnya ia pun meminta Daoling agar dapat mempersiapkan obat penawar untuknya.
Dan benar saja, dengan meminum ramuan obat mujarab tersebut, terlihat Susuan sembuh dari sakit yang ia alami. Susuan yang penasaran akan ramuan obat buatan Dowling, ia pun meminta Baisu agar dapat menunjukkan sisa ramuan tersebut kepada dirinya. Karena pengetahuan ilmu media Susuan yang sangatlah luas, ia pun mengatakan di hadapan Bai, jika obat yang digunakanlah racikan dari bahan herbal, melainkan bubuk penetral racun yang sengaja difragmentasi. Di sini Susuan seketika menyimpulkan jika wabah ganas yang menyerang penduduk kota bukanlah penyakit yang menular, melainkan sengaja diracuni oleh seseorang. Lalu Baisu yang penasaran akan wabah mematikan yang menyerang penduduk kota Lin'an, di malam harinya dengan ditemani oleh Xiaoqin, mereka mulai melakukan penyelidikan agar dapat menemukan titik terang akan hal yang sebenarnya. Dan benar saja di pertengahan malam inilah mereka curiga akan gerak-gerik yang dilakukan Dowling, yang ternyata dalang wabah tersebut merupakan penyakit yang ia ciptakan, yang tujuannya agar Balai Jinsan dapat lebih maju meraup keuntungan berlipat-lipat ganda. Namun mereka yang tidak ingin banyak nyawa penduduk kota melayang akibat ulah Dowling. Di dalam goa, tempat persembunyian Dowling yang merupakan siluman katak beracun itulah, mereka pun sengaja membawa pergi obat penawar racun barusan agar dapat ia bagikan secara gratis kepada penduduk kota Lin'an yang terjangkit penyakit mematikan tersebut. Dengan menyadari jika ramuan ciptanya telah dicuri, Dowling pun mencoba untuk memastikan stok obat yang di sampingnya di dalam goa. Dan benar saja, di sini dirinya sangatlah kesal melihat ramuan obatnya yang sudah diubah menjadi bubuk tepung oleh seseorang. Curiga akan ramuan obat yang dibagikan secara gratis di balai pengobatan Susuan, Dowling pun sengaja melakukan penyamaran agar dapat tahu secara jelas akan ramuan obat tersebut, dan dugaannya pun tidak meleset jika ramuan obat penawar obatnya telah dicuri oleh mereka. Karena penawar itu mulai habis, mereka pun mulai memikirkan untuk dapat menemukan akar wabah tersebut berasal. Kemudian Susuan dan Baisu yang tidak ingin aksi kejahatan Dowling semakin merajalela. Keesokan harinya Xiaoqin pun sengaja memasang papan pengumuman untuk memberitahukan warga kota jika rumah pengobatan Susuan telah berhasil mengembangkan obat baru yang kemampuannya lebih mujarab dari obat sebelumnya. Dan benar saja rencana mereka pun berjalan dengan mulus, yang membuat Dowling semakin geram dengan Susuan. Disinilah Dowling kembali menjalankan rencana jahat menabur racun godoknya di sumber mata air di kota Lin'an. Namun aksinya berhasil diketahui dan digagalkan Susuan bersama Yuzu. Akan tetapi hal itu bukanlah masalah bagi Dowling. Cukup sekali loncatan, ia pun dapat kabur melarikan diri dari hadapan mereka. Dan mereka yang sudah memprediksi arah kaburnya Dowling dengan dibantu oleh Xiaoqin, mereka pun berhasil melakukannya. Singkatnya, Dowling yang tetap menaruh rasa dendam dengan Baisu, ia pun sengaja memberitahu Rui jika Baisu merupakan sosok siluman ular putih yang usianya sudah mencapai ribuan tahun. Mengerti akan kenyataan tersebut, Rui yang dari awal jika ia tidak suka dengan Baisu, ia pun bekerja sama dengan Dowling dengan memanfaatkan sang biksu yang tujuannya untuk terungkap jati diri Baisu yang sebenarnya di hadapan Susuan. Namun sang biksu yang terkena jebakan mereka, ia pun memberikan pusaka sakti yang memiliki fungsi untuk menjaga diri dari para siluman jahat kepada Rui. Tentu dengan pusaka tersebut, semua siluman tidak akan kuat dan mampu mengeluarkan ilmu kesaktiannya untuk melakukan perlawanan. Dan benar saja keesokan harinya, di depan halaman rumahnya kakak Susuan, Rui dengan berpura-pura pingsan agar mendapatkan perawatan medis Susuan tidak tega melihat keadaan Rui. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Baisu tidak bisa menolak keinginan suaminya untuk memberikan Rui tinggal di dalam rumah pengobatan milik mereka. Merasa rencana berjalan dengan mulus, sebagai ungkapan maaf Rui sengaja memberikan hadiah berupa pusaka sakti. Namun karena jati dirinya tidak ingin terbongkar jika dirinya siluman, dengan menahan rasa sakit, ia pun menerima hadiah tersebut di hadapan suaminya. Hingga keesokan paginya, terlihat Rui sengaja mencampurkan obat di dalam minuman anggur Susuan dengan memberitahu jika serbuk tersebut mampu meredakan panas dalam yang saat ini dialami oleh Baisu.
却神情恍惚。 Tidak curiga akan hal tersebut, sesampainya di dalam kamar, Susuan mengajak istrinya untuk bersulang meminum setiap tegukan arak yang dibawanya. Yang pada awalnya Bai menolak untuk meminum arak tersebut, namun karena tidak ingin melihat suaminya kecewa, pada akhirnya ia pun meminum arak itu. Dan seketika itulah tubuhnya mengeluarkan reaksi. Sadar akan hal itu, Bai Su pun menyuruh suaminya untuk dapat meninggalkan dirinya sendirian di dalam kamar. Merasa rencananya berjalan dengan semestinya, Rui yang dari luar kamar berteriak memberitahu Susuan jika dirinya usai melihat seekor ular besar masuk ke dalam kamar Baisu. Tidak ingin terjadi hal buruk, Susuan mendobrak paksa pintu tersebut agar dapat menyelamatkan istrinya. Namun karena tidak kuat lagi menahan efek panasnya serbuk obat yang berada di minuman itu, terlihat Baisu seketika berubah wujud menjadi siluman ular putih yang membuat suaminya mati. Tidak ingin kehilangan Susuan untuk selamanya, Baisu pun meminta bantuan sang biksu agar dapat dengan segera menyelamatkan nyawa suaminya ini. Dengan melihat separuh jiwa Susuan sudah menghilang, tentu sang biksu menolak akan keinginan Baisu sambil mengatakan jika orang mati tidak bisa untuk dibangkitkan kembali. Dalam keadaan bersedih, Baisu pun tetap bersikeras agar dapat menghidupkan kembali suaminya. Bahkan dirinya juga menolak untuk suaminya dimakamkan. Di sini Baisu memohon di hadapan mereka untuk memberikan waktu 3 hari. Jika dalam waktu 3 hari dirinya tidak bisa membangkitkan Susuan, maka dirinya akan mengikhlaskan suaminya untuk dimakamkan. Baisu yang sudah tidak memiliki waktu banyak, ia pun meminta bantuan Xiaoqin untuk dapat mengundang sang biksu datang menemuinya kembali. Disinilah Baisu mengutarakan permintaan di hadapan sang biksu agar dapat membantu menjaga jiwa suaminya yang masih tersisa, sedangkan dirinya akan pergi menuju alam dewa untuk mengambil bunga suci yang mekar 5 tahun sekali di sana. Mengerti jika tindakan Baisu tidaklah melanggar aturan langit, sang biksu pun mengatakan jika dirinya akan berjuang semampunya untuk menjaga jiwa Susuan. Namun Xiaoqin yang mengerti jika alam dewa merupakan daerah terlarang dan membahayakan bagi bangsa siluman, tentu ia mencegah keinginan Baisu yang hendak pergi menuju ke sana. Karena tekad yang sudah bulat, tentu Baisu menghiraukan akan bahaya tersebut asalkan ia berhasil menolong nyawa suaminya. Singkatnya terlihat Baisu pun sampai di altar keberadaan para dewa berada, dan Jin Song yang mengerti jika tindakan yang dilakukan Baisu adalah tindakan bodoh. Tentu kedatangan Jin Song yang tidak lain untuk mencegah Baisu yang hendak masuk ke dalam alam dewa. Oleh karena itu tidak hanya keselamatan, nyawa pun juga sangat terancam jika para dewa mengetahui akan kehadiran bangsa siluman ke alamnya. Sudah mengetahui akan resiko tersebut, Baisu pun tetap memutuskan untuk masuk ke dalam meskipun resikonya sangatlah besar. Lalu ia pun mulai menjelma menjadi sosok siluman ular agar dapat masuk tanpa diketahui oleh para penjaga. Namun aksinya pun dapat diketahui dewa penjaga burung bangau yang langsung menyerangnya. Dikarenakan kemampuan kekuatan spiritual dewa dan siluman sangatlah berbanding jauh, tentu Baisu kewalahan melawan penjaga burung bangau tersebut. Yang untungnya Jin Song pun datang tepat waktu membantu Baisu. Tidak tega melihat Baisu terluka dan gagal mendapatkan tanaman jiwa, ia pun sengaja memberikan gigi emas miliknya pada Baisu, yang mana gigi tersebut mampu memutarkan waktu dan mengantarkan ke masa lalu agar Baisu dapat menolong Susuan. Dan Baisu yang sudah tidak memiliki waktu banyak, dengan sangat tergesa-gesa ia pun mulai memasuki tempat keberadaan tanaman jiwa. Namun karena penjagaan alam dewa yang sangatlah ketat, terlihat aksi Baisu diketahui oleh tentara pasukan Dewa Erlang, yang membuat Baisu tidak dapat berkutik sedikit pun di hadapan mereka. Sang Raja dan Dewi Langit yang tidak suka akan kehadiran siluman di istana langitnya, ia pun memerintahkan pasukannya untuk dapat membunuh Baisu saat itu juga. Namun sebelum mendapatkan hukuman mati, Baisu pun mengatakan yang sebenarnya akan tujuannya datang ke istana langit, yang tidak lain untuk menolong suaminya yang saat ini mati. Mengetahui hal tersebut, sang Dewi Langit tetap tidak menghiraukan penjelasannya, yang seketika menyuruh para pasukannya untuk mengeksekusi mati saat itu juga.
Baisu yang sudah pasrah inilah, beruntung eksekusi pun berhasil digagalkan oleh Dewi Kuan Yin yang datang ke sana. Sang Dewi yang mengetahui jika Baisu berjasa menolong ribuan nyawa orang di kota Lin'an, tentu dirinya melakukan pembelaan dengan mengatakan di hadapan Raja Langit untuk tidak menghukum mati Baisu. Hingga pada akhirnya Baisu selamat dari hukuman eksekusi mati itu, serta juga berhasil membawa tanaman jiwa yang berada di sana. Namun setibanya di altar pintu keluar, Baisu sangatlah bersedih melihat pengorbanan yang dilakukan Jin Song, yang mana ia rela kehilangan nyawanya demi membantu dirinya untuk dapat menerobos masuk ke dalam alam dewa. Sebelum hancur menjadi serpihan angin, Jin Song mengatakan di hadapan Baisu untuk tidak menangisi dirinya secara berlarut-larut karena dirinya tidak sanggup melihat tetesan demi tetesan air mata Baisu yang jatuh ke tanah. Dikarenakan waktu yang disepakati Baisu hanyalah 3 hari, terlihat Yuzu dan istrinya sengaja datang untuk membumikan jasad Susuan, dan beruntungnya Baisu pun datang tepat waktu dengan menyuruh mereka agar dapat keluar dari dalam kamarnya saat itu juga. Namun ternyata perjuangan Baisu tidaklah cukup sampai di sini, yang mana ia harus merelakan dan mengikhlaskan ingatan Susuan dengannya dihapuskan agar Susuan dapat bangun dari kematiannya. Dengan bantuan sang biksu dan Xiaoqin, pada akhirnya Baisu pun berhasil mengubah tanaman jiwa menjadi sebutir pil mujarab yang mampu menghidupkan Susuan kembali. Dan benar saja ketika tersadar, terlihat Susuan memegang kepalanya, yang tentu segala perjalanan yang dilalui dengan penuh kehangatan bersama Baisu tidak dapat ia ingat dengan jelas. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Baisu yang sengaja menuliskan sebuah surat cerai untuk Susuan karena ia menyadari jika berada di samping Susuan maka kepala Susuan akan kembali sakit. Dengan kondisi itulah, Rui memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengatakan di hadapan Nyonya Jiangrong agar dapat menyetujui hubungan serius dirinya dengan Susuan. Sementara Xiaoqin yang tidak tega melihat Baisu merasakan kesedihan dan terus merenung setiap harinya, ia pun sengaja pergi untuk memberi pelajaran pada Rui. Namun karena tindakan yang dilakukan Xiaoqin sangatlah membahayakan, sang biksu pun sengaja mengurung Xiaoqin di dalam kuil Buddha dengan tujuan memberi hukuman agar Xiaoqin dapat membaca dan memahami kitab pedoman Buddha yang berada di sana. Susuan yang pikirannya tetap dihantui akan kenangan manis bersama Baisu, ia sengaja mencari titik terang akan keberadaan Baisu, sehingga mereka pun berjumpa kembali dan Susuan pun langsung menanyakan akan kebenaran yang sudah terjadi. Mengerti jika hal tersebut dapat menyakiti otak pikiran Susuan, Baisu kemudian menyuruhnya untuk berhenti dan jangan lagi memikirkan hal yang sudah berlalu karena hal itu sangatlah menyakitkan untuk diingat kembali. Singkatnya, Rui yang tidak ingin balai pengobatan Baihe menyimpan lukisan Baisu. Ia pun memerintahkan orang-orang untuk membuang dan membakar lukisan tersebut. Namun tindakannya itu tidak diperbolehkan oleh Susuan dengan mengatakan di hadapan mereka untuk segera pergi keluar dari rumah pengobatan miliknya. Dengan mengetahui akan kelicikan yang diperbuat oleh Rui, Baisu pun langsung menemuinya. Di sini ia pun mengancamnya dengan mengatakan jika ia tidak akan segan-segan merebut nyawanya di masa depan jika Rui terus memperlakukan Susuan dengan tidak baik. Hingga pada akhirnya Rui pun akan menikah dengan Susuan. Namun terlihat Xiaoqin yang sudah keluar dari kuil Buddha dan tidak tega melihat Baisu menangis. Ia pun akan mengacaukan upacara pernikahan yang hendak dimulai. Dengan kekuatannya itulah cuaca yang terang benderang menjadi badai angin topan. Begitu dengan Daoling yang juga menjalankan tindakannya untuk dapat membunuh Susuan karena dirinya juga menaruh perasaan cinta yang sangat mendalam terhadap Rui. Menyadari akan adanya aura siluman yang sangatlah kuat, sang biksu pun melesatkan pusaka tongkat saktinya. Namun tongkat pusaka saktinya salah sasaran yang membuat Xiaoqin kewalahan menahannya. Baisu yang khawatir akan keselamatan Xiaoqin, ia pun memutuskan pergi untuk mencarinya. Namun ia juga harus melihat Susuan dan Rui yang akan melakukan pernikahan, dan Susuan yang melihat Baisu ada di hadapannya. Seketika itu ingatan Susuan kembali pulih.
Sementara Xiaoqin yang dianggap melakukan kesalahan besar kembali, ia pun mengaktifkan mangkok sakti pemusnah silumannya untuk mengakhiri hidup Xiaoqin, yang untungnya tindakan tersebut berhasil digagalkan oleh Zhao dengan lemparan pisau belatinya. Susuan yang ingatannya sudah kembali, ia pun mengatakan di depan umum jika upacara pernikahan dirinya dengan Rui hanyalah bercanda, karena dirinya sama sekali tidak memiliki perasaan lebih dari seorang adik dan kakak. Bahkan Susuan juga menyatakan jika cintanya tidak akan terbagi ke lain hati selain Baisu. Dan Rui yang tetap keras kepala, ia pun langsung menyerang Baisu untuk membunuhnya. Namun Susuan memilih untuk melindungi istrinya itu, yang membuat Susuan terluka. Hingga di malam harinya Baisu pun mengatakan yang sebenarnya akan jati diri di hadapan suaminya jika dirinya merupakan sosok siluman ular putih. Mengerti akan hal tersebut bagi Susuan tidaklah masalah, karena jarang sekali saat ini bisa mendapatkan wanita yang setia. Bahkan di sini Susuan juga mengetahui jika Baisu telah mengorbankan inti roh kultivasi silumannya yang berusia ribuan tahun demi menjalani hidup di alam manusia. Karena sudah memahami semua akan masalah yang terpendam selama ini, ia pun mengajak suaminya jalan-jalan keluar menikmati udara segar serta tempat yang belum pernah Susuan singgahi. Bahkan ia pun mengajaknya ke pegunungan yang merupakan tempat kediamannya di masa lalu. Namun ternyata perjuangan cinta dan kasih mereka tidak cukup sampai di situ, yang mana saat ini mereka harus berjuang menghadapi kabut hitam misterius yang mendominasi kekuatan kegelapan yang sangatlah kuat. Yang ternyata asal-usul munculnya kabut hitam tersebut terlahir dari pikiran dan perasaan manusia yang hatinya selalu terselimuti rasa kebencian. Karena dendam Rui semakin besar terhadap Baisu, membuat hati serta jiwanya tak terkontrol dikendalikan oleh kabut hitam kebencian. Tidak hanya Rui, terlihat Nyonya Jiangrong juga bernasib sama. Jiwa dan raganya dimanfaatkan kabut kebencian agar dapat membunuh Baisu yang dianggap sebagai penghalang baginya. Menyadari akan hal tersebut, Baisu pun mencoba untuk membantu Nyonya Jingrong agar bayi yang dikandungnya dapat selamat dari pengaruh kabut hitam tersebut. Tak ingin hal itu terjadi, Susuan memarahi Baisu dengan mengatakan agar dapat membiarkan keponakannya untuk hidup apapun itu yang terjadi, karena kakaknya sudah menanti selama 10 tahun lamanya untuk mempunyai keturunan. Susuan yang tetap khawatir akan gerak-gerik istrinya, ia pun sengaja menemui sang biksu meminta arahannya agar ia dapat menghentikan Baisu yang hendak membunuh bayi yang saat ini dikandung oleh kakak iparnya. Mengerti akan hal tersebut, sang biksu pun memberikan sebuah ramuan pil kuno peninggalan gurunya yang mampu menghentikan kekuatan spiritual siluman yang dimiliki Baisu dalam waktu 1 hari. Namun secara tak sadar itulah, terlihat Rui menguping pembicaraan mereka, yang tentunya ia memiliki rencana lain untuk mencelakai Baisu dengan menjadikan Susuan sebagai kambing hitamnya. Sadar jika tak lama lagi bayi yang dikandung Nyonya Jiangrong lahir, Baisu pun berusaha untuk dapat menemukan cara agar bayi yang dikandung Nyonya Jiangrong terlepas dari jeratan kabut hitam kebencian. Karena jika hal itu gagal ia lakukan, maka sebuah malapetaka yang besar akan menimpa semua para penduduk bumi dan seisinya. Dalam keheningan malam dengan bantuan Xiaoqin, akhirnya mereka menemukan satu cara yang tertulis di dalam kitab ras 7 bintang, yang mana Baisu harus bisa mendapatkan bunga teratai jiwa yang terletak di alam 9 dewa. Xiaoqin yang mengerti jika 9 alam dewa merupakan tempat yang berbahaya dan larangan bagi para siluman, tentu ia mengkhawatirkan keselamatan Baisu, karena Baisu yang saat ini sudah tak memiliki kekuatan inti roh. Namun di sini Baisu justru kembali meminta bantuan Xiaoqin agar dapat menjaga Nyonya Jiangrong dan yang lainnya dengan baik di saat dirinya sudah pergi ke alam dewa. Dan setelah memberikan Nyonya Jiangrong makan, Baisu pun sengaja dihampiri Susuan dengan maksud untuk mengajaknya makan dan minum bersama. Dari sinilah secara sengaja Susuan dengan tega memasukkan obat pemberian sang biksu agar segala kekuatan spiritual yang dimiliki Baisu melemah dan menghilang. Namun Baisu yang tidak tahu akan hal itu, ia pun pergi menuju alam dewa meninggalkan suaminya.
Karena tindakannya tidak ingin diketahui oleh Dewi penjaga bunga teratai jiwa, Baisu pun kembali menjelma berubah menjadi ular putih agar dapat bersembunyi. Dan benar saja berkat kecerdikan yang dimilikinya, pada akhirnya Baisu berhasil mendapatkan bunga teratai jiwa meskipun sambaran petir 9 langit terus menyambar dirinya. Di saat yang bersamaan inilah terlihat Xiaoqin juga berjuang untuk tak membiarkan Yuzu dan yang lainnya masuk ke dalam kamar Jiangrong sebelum Baisu kembali. Dalam keadaan darurat inilah terlihat sang biksu juga datang menghentikan Xiaoqin yang dianggap hendak membunuh Nyonya Jiangrong. Dalam keadaan yang sudah parah, Baisu pun tetap berjuang demi menyelamatkan bayi yang dikandung Nyonya Jiangrong. Tak tinggal diam, sang biksu pun seketika melesatkan pusaka tongkat saktinya yang membuat Baisu terlempar berubah ke wujud aslinya. Dan disinilah Xiaoqin mengatakan di hadapan mereka semua, jika Baisu usai pergi ke alam dewa demi menyelamatkan bayi dari pengaruh kabut hitam misterius. Mendengarkan serta melihat kenyataan tersebut, sang biksu mengatakan jika selama ini dirinya telah salah paham terhadap Baisu. Bahkan Yuzu pun khawatir akan keselamatan Baisu yang sudah bertaruh nyawa demi anak dan istrinya. Ia pun meminta di hadapan sang biksu agar dapat menyelamatkan dan menyadarkan Baisu kembali. Namun hal itu tidak bisa sang biksu lakukan karena intisari siluman serta kekuatan Baisu sudah menghilang. Bahkan kondisi Baisu yang sudah lemah ini ternyata sedang mengandung seorang bayi. Xiaoqin yang tidak ingin terjadi hal buruk pada kakaknya, ia pun pergi ke dalam kuil untuk menjaga serta merawat Baisu baik agar dapat segera sadar. Susuan yang merasa sangatlah bersalah, ia pun pergi menemui Xiaoqin meminta izin untuk dapat melihat istrinya itu. Namun karena semua perjuangan yang dilakukan Baisu sama sekali tak dihargai, tentu membuat Xiaoqin sangatlah marah, mengancam bahkan mengusir Susuan agar dapat pergi dari hadapannya saat itu juga. Bingung serta tidak ingin kekasihnya tewas, Susuan menemui sang biksu dan meminta arahan agar dapat menemukan cara untuk dapat menyadarkan Baisu kembali. Sang biksu yang menyadari jika di dalam tubuh Susuan terdapat inti roh siluman milik Baisu. Pada akhirnya mereka mencoba melakukan ritual pembentukan jiwa baru dengan menteleportasi Susuan masuk ke alam bawah sadar Baisu. Ni也会有危险，你可时辰差不多了，来。Dan benar saja di bawah alam sadar terlihat Baisu sangatlah senang hidup penuh kebahagiaan di sana. Susuan yang sadar jika hal itu semua hanyalah ilusi. Ia pun mencoba untuk menyadarkan dan membujuk Baisu agar dapat ikut dengannya. Nampaknya hal itu tak mudah Susuan lakukan karena Baisu tidak lagi tertarik hidup di alam manusia, yang mana ia lebih memilih hidup di alam mimpi yang dapat ia jalani tanpa beban. Di pertengahan ritual yang dilakukan, terlihat secara tiba-tiba sang biksu dikejutkan dengan kemunculan kabut hitam kebencian yang muncul akibat Xiaoqin yang menaruh benci dan berambisi membunuh semua warga desa. Tak ingin hal tersebut terjadi, sang biksu pun bergas pergi untuk menghentikan tindakan Xiaoqin. Terlihat Rui semakin gila, yang mana ia tetap menghalalkan berbagai cara agar dapat hidup dengan Susuan. Karena sudah gelap hati, ia pun menghasut semua warga desa agar dapat dengan segera membunuh para siluman yang saat ini sedang bersembunyi di sebuah kuil. Sedangkan di alam mimpi, terlihat Susuan masih berjuang membujuk Baisu agar dapat ikut bersamanya. Namun perjuangan yang dilakukan Susuan tidak berhasil untuk membawa Baisu ikut bersamanya. Dalam keadaan yang terdesak inilah, untungnya Baisu dapat tersadar jika Susuan yang saat ini bersamanya hanyalah hayalan alam mimpinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat saat ini Rui sudah diperbudak di bawah kendali kabut hitam kebencian, yang tentunya saat ini dirinya memiliki kekuatan serta kemampuan untuk dapat membunuh Baisu. Bahkan di sini ia diperintahkan untuk membunuh Daoling dengan cara mengambil intisari silumannya karena sudah terobsesi dengan cinta dan sebuah harapan. Akhirnya Daoling yang merupakan siluman katak beracun mati dengan sangat tragis di tangannya.
Hingga keesokan paginya, terlihat sang biksu mulai menceritakan kekhawatirannya di hadapan Susuan untuk menghilangkan kabut hitam kebencian yang timbul dari para penduduk. Di sini sang biksu kemudian menjelaskan hanya ada satu cara untuk memusnahkan kabut hitam kebencian, yakni dengan cara membakarnya menggunakan tungku api suci. Susuan yang tak ingin kabut hitam kebencian terus-menerus memperbudak warga. Ia pun bersedia mengorbankan tubuh dan jiwanya untuk mengepung kabut hitam kebencian masuk ke dalam tubuhnya. Dengan meminum obat 1000 jiwa itulah, dalam waktu sekejap, Susuan berubah wujud menjadi manusia setengah siluman. Hal tersebut ia lakukan tak lain demi menyelamatkan Baisu, istrinya, dan semua warga kota Lin'an. Di saat inilah ritual pembakaran kabut hitam kebencian pun akan dimulai. Namun Baisu yang tak ingin suaminya tewas dibakar oleh tungku api suci, tentu ia berusaha sekuat tenaga melawan dan menghentikan tindakan yang hendak dilakukan oleh sang biksu. Karena Baisu tidak rela kehilangan kedua kalinya hidup bersama dengan Susuan suaminya. Dengan amarah penuh membara inilah, terlihat Baisu melawan satu persatu murid Shaolin yang berusaha menghalangi langkahnya untuk menyelamatkan Susuan. Terlihat keadaan sedang terdesak. Waktu bersamaan Xiaoqin pun datang tepat waktu menolong Baisu dengan memberikan tongkat milik Raja Laut Timur yang baru ia curi dari dalam istana. Dengan tongkat sakti Raja Laut Timur itulah, Baisu pun mengancam sang biksu untuk segera membebaskan Susuan suaminya jika tak ingin terjadi bencana yang sangatlah besar menimpa dunia dan seisinya. Sang biksu yang tidak takut akan ancaman tersebut, tentu ia tetap teguh pendirian mengeksekusi Susuan bersama kabut hitam kebencian yang sudah bersemayam di dalam jiwanya. Para dewa dan dewi langit yang dinilai jika tindakan Baisu merupakan kesalahan besar, sang raja dan dewi pun mengutus para dewa untuk dapat ikut andil menghentikan bencana besar yang saat ini sedang terjadi. Namun di saat itulah Baisu yang justru melahirkan seorang bayi laki-laki yang membuat semua orang bahkan para dewa pun sangatlah terkejut karena mereka tak menyangka Baisu melahirkan seorang manusia. Namun walaupun dengan kondisi seperti itu, Baisu tetap akan dihukum karena sudah membuat kekacauan dan akan dikurung di sebuah menara Leifeng sampai menara tersebut hancur. Xiaoqin yang mengetahui kakaknya telah dihukum, ia pun akan kembali ke Istana Laut Timur untuk bermeditasi agar kekuatannya bertambah kuat dan akan kembali ke alam manusia jika ada seorang pendekar yang memanggilnya untuk menghancurkan menara Leifeng tersebut. 迷途也算是功过相抵。 Terlihat Baisu yang akan masuk ke dalam menara itu. Seketika itu ia pun meminta Susuan yang merupakan suaminya untuk menjaga anak mereka karena ia yang tidak bisa menjaganya, yang membuat mereka di sana merasa kesedihan yang mendalam, terutama Susuan. 娘子，你别害怕，我会一直等着。 Hingga 18 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda yang menguasai teknik bela diri dan kecerdasan dalam pengobatan, yang ternyata ia merupakan anak dari Susuan dan Baisu. Ia yang sudah mengetahui kalau ibunya dikurung di menara Leifeng. Seumur hidupnya, ia mempelajari teknik menghancurkan menara tersebut agar ibunya bisa terbebas dari sana. Karena selama ini ia yang tidak tahu keberadaan ayahnya yang sudah menghilang sejak 1 tahun yang lalu. Dengan teknik tersebutlah ia pun memanggil seekor naga hijau yang langsung menghancurkan menara itu. Dan ternyata naga hijau itu adalah Xiaoqin yang selama ini bermeditasi untuk menjadi seekor naga dan membebaskan kakak Baisu. Hingga pada akhirnya Susuan yang selama ini mengembara dan ia pun kembali menemui Baisu yang sudah terbebas dari hukumannya, sehingga terlihat mereka yang bahagia karena 18 tahun lamanya tidak bertemu.
Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.